untuk memproduksi kapal. Kepada Tribunnews.com, Koni Rahakundini mengaku melihat langsung galangan kapal tersebut pada Selasa 18 Juli. Ia datang ke galangan kapal milik Al Zaitun itu bersama Komandan Lanal Cirebon, Letkol Ridwan Syah. Koni mengaku terkesan dengan pelabuhan Al Zaitun yang diklaim seluas 7 hektar. Di galangan kapal tersebut, ia melihat dua kapal berukuran cukup besar, yakni 40 meter dan 70 meter. Selain itu, Panji Gumilang juga sedang mempersiapkan akan produksi kapal berukuran 150 meter. Koni juga melihat sebuah papan bertuliskan perusahaan kapal tradisional karena terbuat dari kayu dan bukan dari fiber. Koni sempat bertanya kepada Panji Gumilang mengapa ia terpikirkan untuk membuat kapal. Menurut Panji, produksi kapal berukuran cukup besar tersebut adalah sebuah percobaan. Lebih lanjut, Koni kemudian diajak oleh Panji untuk melihat bagian belakang galangan kapal tersebut. Di sana, ia melihat kapal kecil seperti sampan hingga kapal yang tak terlalu besar sekira 10 meter. Di sana, Koni juga melihat kren-kren berukuran besar. Menurut Panji Gumilang, kren-kren tersebut digunakan untuk memproduksi kapal. Koni lantas mengungkap hal yang unik dalam pembangunan kapal itu. Panji Gumilang menyebut kren-kren tersebut dengan sebutan jin. Menurut Koni, Panji memang suka menggunakan istilah aneh sesuka hatinya. Majelis Ulama Indonesia menyoroti lambatnya kasus penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana tidak, sekira 3 minggu lamanya setelah kasus dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, Bareskrim Polri tak kunjung mengumumkan status hukum. Lantas, keseriusan pihak kepolisian dipertanyakan. Wakil Ketua Umum MUI yakni Anwar Abbas menyatakan apabila penegak hukum dan pemerintah tak serius menangani perkara tersebut, lantas kredibilitas penegak hukum pantas dipertanyakan. Terkait hal itu, Anwar Abbas masih memberi kesempatan agar kepolisian lebih giat lagi dalam mengusut kasus itu. Kendati demikian, Anwar mengaku heran dengan lambannya proses hukum Panji Gumilang. Mengingat kasus penistaan agama sudah lama naik ke penyidikan, namun hingga kini tak kunjung menetapkan sebagai tersangka. Terlebih belakangan ini, Panji Gumilang juga masih bebas beraktivitas dan berupaya membela hal yang dinilai kontroversial. Terkait hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Ahmad Ramadan, membantah proses kasus Panji berjalan lambat. Ahmad Ramadan menyebut polisi bukan lambat, namun lebih berhati-hati dan teliti dalami kasus. Bahkan menurut Ahmad, proses yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya menyatakan lebih baik kasus berjalan tak terlalu cepat namun akurat. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 2 alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri.
Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Jadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa sih bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak. Istri Panji Gumilang akan dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri buntut tak hadir di pemanggilan pertama. Istri Panji Gumilang, Farida Widat, dipanggil terkait kasus yang menjerat sang suami, yakni dugaan penistaan agama. Farida terekam ikut sholat dalam barisan pria di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia akan diperiksa dalam status masih sebagai saksi. Untuk itu, kepolisian hendak memeriksa Farida terkait hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Diketahui pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, telah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa Bareskrim Polri, Panji sempat memberikan beberapa pernyataan kepada awak media. Selain Farida, saudara, kepolisian juga memanggil beberapa orang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan soal dugaan penistaan agama. Beberapa pihak tersebut yakni pendeta berinisial CHMP, Luki Hakim, dan seorang perempuan berinisial C. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki.
sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat perdata Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar itu dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Adjo. Diketahui sebelumnya Panji Gumilang juga telah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Konfirmasi soal gugatan itu diungkapkan oleh Zulkifli Adjo pada Kamis 20 Juli 2023. Dalam petitum gugatan, Panji Gumilang menganggap Mahfud MD telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum, yakni melalui pernyataan-pernyataannya selama ini. Adapun Panji Gumilang meminta ganti rugi, baik material maupun imaterial, dalam materi gugatannya senilai 5 triliun rupiah. Sebagai informasi, sebelumnya Panji Gumilang juga menggugat Waketum MUI Anwar Abbas ke PN Jakpus. Kuasa hukum Panji, Hendra Effendi, mengatakan Anwar Abbas diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan melontarkan tuduhan kepada Panji Gumilang tidak melakukan tabayun dengan hanya berdasar potongan video viral. Dalam tuntutannya, Panji Gumilang menuntut ganti rugi 1 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 2 alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al-Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Sosok Pablo Benua kini menjadi sorotan publik setelah membela pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bahkan Pablo menyatakan kesiapannya untuk membiayai Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Lantas siapakah sosok Pablo Benua yang sebenarnya? Pablo Benua merupakan pengusaha yang mempunyai banyak bisnis, satu di antaranya di bidang pertambangan dan otomotif. Selain itu, Pablo Benua juga memiliki bisnis properti, yakni Arya Ltd dan distributor minuman. Lantaran hal tersebut, kekayaan pria kelahiran 8 Agustus 1980 tak diragukan. Diketahui ia mempunyai berbagai kendaraan mobil mewah, di antaranya Lamborghini, Mini Cooper, hingga Ferrari. Selain itu, pria tersebut kerap memamerkan jam tangan mewah melalui postingan Instagramnya. Selain menjadi pengusaha, Pablo Benua pernah terjun ke politik, yakni pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada 2009 hingga 2014. Bahkan, suami Ray Utami tersebut sempat menjadi bakal calon wali kota Medan pada 2015 hingga 2020 silam. Akan tetapi, kala itu Pablo Benua mengundurkan diri. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita dinista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing. Simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional, tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana, nanti ayat yang kita sampaikan tadi, kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS, BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Buntut diblokirnya rekening Pondok Pesantren Al Zaitun, pengusaha dan suami selebriti Ray Utami, Pablo Benua berjanji akan memberikan dana operasional. Pablo Benua menegaskan ia akan menyokong operasional Al Zaitun, pasang badan membela Panji Gumilang. Menurut Pablo Benua sebagai lembaga pendidikan kegiatan Ponpes harus berjalan. Kini, sambutan yang terekam video itu telah beredar luas di media sosial, terutama di TikTok. Sebelumnya, rekening Panji Gumilang yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Ia meminta agar santri tak risau seperti apa yang dikatakan Panji Gumilang sebelumnya. Lebih jauh, ia menegaskan akan pasang badan untuk membela pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang kini tengah berhadapan dengan hukum. Meski Ponpes Al Zaitun dicap sesat dan mengandung dugaan gerakan NI, tak mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan buah hatinya di Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini. Seorang
pendakwa Sen Al-Segaf alias Habib Kribo buka suara terkait polemik pondok pesantren Al-Zaitun. Membela ponpes yang dipimpin Panji Gumilang, Habib Kribo justru melayangkan sindiran pedas untuk Habib Bahar bin Smith. Pasalnya Habib Bahar sempat bersumpah akan meratakan Al-Zaitun. Sindiran menohok Habib Kribo disampaikan melalui channel YouTube-nya yang diunggah pada Jumat 21 Juli. Video berdurasi 13 menit 19 detik itu menyampaikan pendapatnya terkait kontroversi Al-Zaitun. Mulanya ia mengaku enggan berkomentar terkait kontroversi tersebut. Namun menurut Habib Kribo, pembahasan soal Al-Zaitun sudah menjadi simpang siur. Ia mengatakan banyak pihak yang merasa tahu soal ponpes tersebut, padahal kasus itu sudah ditangani dan menunggu dari ahlinya terkait bukti yang ada. Lalu Habib Kribo juga menyinggung aksi Habib Bahar bin Smith yang vokal terhadap Al-Zaitun. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Habib Bahar memimpin orasi pada demo 266 di Jakarta terkait ponpes Panji Gumilang. Dalam orasinya, Habib Bahar menyebut ingin meratakan Al-Zaitun. Bahkan ia mengaku siap menampung ribuan santri jika Al-Zaitun diratakan. Aksi tersebut menuai sindiran menohok dari Habib Kribo. Menurut sang pendakwa, Habib Bahar merupakan orang kampung, namun memiliki lagak seolah ia bisa mengatur umat muslim di Indonesia. Di akhir pernyataannya, Habib Kribo mengaku tak mempermasalahkan perbedaan cara ibadah Al-Zaitun. Pasalnya, ajaran tersebut tidak mengakibatkan tindak kriminal. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditpideksus Bareskrim Polri mengungkapkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Di antaranya adalah tindak TPPU, korupsi dan penggelapan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan juga dana zakat di Ponpes Al-Zaitun. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hasil koordinasi dan analisis memang ditemukan penggelapan tersebut. Dugaan-dugaan tindak pidana keuangan ini dikantongi setelah penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri mendapatkan hasil laporan analisa dan telah berkoordinasi mendalam dengan tim analis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Menurutnya, koordinasi tersebut terkait dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Ahmad Ramadan juga menegaskan penyidik sudah melakukan wawancara permintaan keterangan setidaknya 3 orang saksi dan juga pejabat Kementerian Agama untuk mengetahui proses penyaluran dana-dana BOS dan zakat tersebut. Hanya saja Ahmad Ramadan memang tidak membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa ini. Selain dijerat terkait tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji Gumilang sendiri juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Kedua berkas perkara ini akan disatukan, yang mana sampai saat ini Bareskrim masih mendalami dugaan tersebut dan akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian itu. Adapun barang bukti yang didalami di perkara tersebut di antaranya adalah tangkapan layar atau screenshot dari akun media sosial Panji Gumilang yang diduga telah menistakan agama Islam. Kemudian yang berikut terkait laporan dugaan penyalahgunaan zakat oleh Ponpes Al-Zaitun, Saudara PG. Polres Indramayu pada hari Senin 17 Juli 2023 telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara ASM, perwakilan dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM kepada pihak Al-Zaitun, Saudara PG. Saudara ASM melampirkan 2 buah screenshot sebagai barang bukti. Yang pertama screenshot video liputan seorang jurnalis TV nasional, Saudara Awi dengan Saudara A. Yang kedua screenshot dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan oleh TV nasional, yang di dalam acara tersebut bernama bersama Saudari LS. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu
akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Kemudian melaksanakan wawancara bersama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama terkait amil zakat. Kemudian melaksanakan wawancara dengan Saudara AS selaku penggalang dana cabang Jakarta dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa. Kemudian Polres Indramayu melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan melaksanakan pendalaman alat bukti. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri membongkar isi bunker Al Zaitun yang sempat disebut-sebut untuk menyimpan senjata. Dikatakan oleh Koni bahwa dirinya bisa masuk ke dalam bunker setelah memaksa pihak Al Zaitun saat ia tiba di sana karena diundang. Dikutip dari Tribun News, Koni menceritakan dirinya diundang terkait keinginan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang untuk menamai kapalnya dengan namanya. Koni mengunjungi Al Zaitun selama 2 hari, yakni Selasa 18 Juli hingga Rabu 19 Juli. Dalam kunjungan pertamanya, Koni melihat gelangan kapal dan kebun sayur Al Zaitun. Kemudian pada hari kedua, dirinya diundang untuk memberikan sambutan pada acara peringatan 1 Suro 1445 di Masjid Rahmatan Lil Alamin di Al Zaitun Indramayu. Dikatakan oleh Koni, saat menuju Ponpes dirinya cukup tegang karena merasa seperti tersesat, mengingat kondisi jalan yang tidak mulus. Koni lantas dijemput oleh semacam petugas patroli dan pengawalan dari Al Zaitun. Sedianya Koni akan diturunkan di depan masjid mengingat dirinya adalah undangan VVIP. Namun Koni menolak dan meminta untuk diturunkan di bunker sekaligus untuk melihat isinya. Koni menerangkan di dalam bunker tersebut dirinya melihat tempat parkir dan banyak kayu. Ia pun berkesempatan untuk mendokumentasikan isi bunker tersebut. Selain melihat bunker, Koni juga menyaksikan galangan kapal. Kehadiran Koni ke Al Zaitun juga sekaligus untuk membuktikan hal yang tengah jadi polemik di masyarakat. Adapun sebelumnya sempat muncul desus-desus bahwa bunker Al Zaitun berisi perlengkapan. Majelis Ulama Indonesia kembali menyentil Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara, lantaran Panji Gumilang sendiri tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mempertanyakan siapa sosok Panji Gumilang sampai pemerintah seolah takut untuk menyentuhnya. Seakan gregetan, Anwar Abbas juga mengatakan bahwa Panji Gumilang seperti punya backingan yang sangat kuat, bukan hanya dalam negeri, namun juga sampai di luar negeri. Menurutnya patut diduga bahwa orang-orang tersebut merupakan pendukung Israel dan juga Yahudi. Anwar Abbas mengatakan keangkuhan Panji Gumilang tampak kala dirinya malah bersikap santai kala dipanggil dan dimintakan kesaksian di kepolisian. Anwar Abbas juga mempertanyakan mengapa sosok Panji Gumilang masih bebas berkeliaran dengan menenteng ajaran yang melanggar kitab suci dan juga konstitusi. Anwar Abbas pun menyentil pemerintah yang dianggapnya seolah takut menyentuh sosok Panji Gumilang. Pihaknya lantas meminta dan juga memberikan waktu serta kesempatan pada pemerintah dan para penegak hukum untuk bisa bekerja dan segera menangkap Panji Gumilang. Usaha milik Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Saudara, kini juga kembali disegel. Usaha tersebut yakni penggergajian kayu milik Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Penyegelan ini yakni yang kedua kalinya setelah galangan kapal Al Zaitun yang juga telah lebih dahulu disegel. Lokasi usaha penggergajian kayu tersebut tak jauh dari usaha galangan kapal di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, menjelaskan bahwa penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis 20 Juli 2023. Teguh mengatakan saat penyegelan, Satpol PP didampingi Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu 1 Pintu Indramayu. Pekerja di usaha penggergajian kayu ini pun tak bisa mengelak saat kedapatan tengah beraktivitas, walaupun belum mengantongi izin. Sebelum usaha ini ditutup, Satpol PP Indramayu sudah memberikan teguran agar perizinannya segera diurus. Namun hingga Kamis saat penutupan dilakukan atau penyegelan dilakukan, usaha tersebut masih juga belum berizin. Teguh meyakini Al Zaitun paham soal aturan dan juga hukum.
Sebelum penyegelan kali ini, saudara, galangan kapal megah milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga sebelumnya telah lebih dulu disegel. Panji Gumilang mengatakan galangan kapal ini sebagai pelabuhan Samudra Biru. Mereka memproduksi kapal berukuran hingga 600 gross ton, yang mana lokasi galangan kapal ini berada di jalur Pantura, Blok Cibuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustin sendiri juga telah mengatakan galangan kapal tersebut disegel karena tak memiliki izin dari pemerintah. Pengembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten. Kepolisian menyatakan ada indikasi baru terkait tindak pidana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang. Selain tindak pidana TPPU, Panji Gumilang diduga menggelapkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri yakni Brigjen Ahmad Ramadan pada Jumat 21 Juli. Adapun dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan tersebut diketahui seusai penyidik mendapat hasil laporan analisa. Selain itu, penyidik juga telah melakukan koordinasi mendalam dengan tim analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Untuk mendalami kasus keuangan itu, kini penyidik telah meminta keterangan 3 orang saksi, kemudian 3 pejabat Kementerian Agama yang mengetahui proses penyaluran dana BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Akan tetapi Ramadan tak membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa penyidik. Diketahui sebelum terjerat tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Adapun kasus tersebut naik ke dalam tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Barreskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Lantas kedua berkas perkara tersebut nantinya akan disatukan. Terkini Barreskrim akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Panji Gumilang. Dikabarkan sebelumnya aksi unjuk rasa ribuan orang akan dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pada Kamis 20 Juli 2023. Namun aksi demo Al Zaitun Jilid 4 tersebut batal digelar. Sebagai gantinya, Aliansi Santri dan Rakyat untuk Indramayu atau ASRI melakukan audiensi di Mapolres Indramayu. Dalam audiensi itu, ASRI meminta penjelasan soal proses penyidikan yang tengah ditangani oleh Barreskrim Polri. Koordinator ASRI M. Solihin mengatakan dari hasil audiensi itu, pihaknya mendukung upaya Polri dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penistaan agama terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. ASRI juga sepakat untuk menjaga situasi. Meski demikian, M. Solihin menegaskan pihaknya tetap akan menunggu sikap tegas dari Barreskrim Polri dan akan menunggu hingga akhir minggu ini. Jika Panji tak kunjung ditahan, maka tidak menutup kemungkinan ASRI akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demo Al Zaitun Jilid 4 dengan membawa ribuan orang. M. Solihin menilai polemik Al Zaitun sebenarnya adalah persoalan lama dan akar masalahnya ada pada Panji Gumilang.
Asri juga sebenarnya tidak terlalu menyorot perihal keberadaan pesantren terbesar di Asia Tenggara itu yang berada di Indramayu. Yang menjadi sorotan adalah ucapan Panji Gumilang yang selalu menuai kontroversi hingga melukai perasaan umat Islam di Indonesia. Ucapan Panji juga dinilai Asri sudah mencoreng nama baik Indramayu di mata daerah lain. Ia juga menegaskan agar Bareskrim tak ragu menetapkan Panji sebagai tersangka kasus penistaan agama. Kemudian saudara, hingga akhir minggu ini atau hingga hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, masih belum juga ada kabar mengenai sikap tegas Bareskrim terhadap Panji Gumilang. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Koni Rahakundini Bakri diketahui hadir dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah di Ponpes Al Zaitun pada Rabu 19 Juli 2023. Sehari sebelumnya, Koni berkesempatan melihat galangan kapal milik Panji Gumilang. Di momen tersebut, Panji mengaku pada Koni bahwa dirinya memiliki jin yang membantunya untuk memproduksi kapal. Kepada Tribunnews.com, Koni Rahakundini mengaku melihat langsung galangan kapal tersebut pada Selasa 18 Juli. Ia datang ke galangan kapal milik Al Zaitun itu bersama Komandan Lanal Cirebon, Letkol Ridwan Syah. Koni mengaku terkesan dengan pelabuhan Al Zaitun yang diklaim seluas 7 hektar. Di galangan kapal tersebut, ia melihat 2 kapal berukuran cukup besar, yakni 40 meter dan 70 meter. Selain itu, Panji Gumilang juga sedang mempersiapkan akan produksi kapal berukuran 150 meter. Koni juga melihat sebuah papan bertuliskan perusahaan kapal tradisional karena terbuat dari kayu dan bukan dari fiber. Koni sempat bertanya kepada Panji Gumilang mengapa ia terpikirkan untuk membuat kapal. Menurut Panji, produksi kapal berukuran cukup besar tersebut adalah sebuah percobaan. Lebih lanjut, Koni kemudian diajak oleh Panji untuk melihat bagian belakang galangan kapal tersebut. Di sana, ia melihat kapal kecil seperti sampan hingga kapal yang tak terlalu besar sekira 10 meter. Di sana, Koni juga melihat kren-kren berukuran besar. Menurut Panji Gumilang, kren-kren tersebut digunakan untuk memproduksi kapal. Koni lantas mengungkap hal yang unik dalam pembangunan kapal itu. Panji Gumilang menyebut kren-kren tersebut dengan sebutan jin. Menurut Koni, Panji memang suka menggunakan istilah aneh sesuka hatinya. Majelis Ulama Indonesia menyoroti lambatnya kasus penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana tidak, sekira 3 minggu lamanya setelah kasus dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, Bareskrim Polri tak kunjung mengumumkan status hukum. Lantas keseriusan pihak kepolisian dipertanyakan. Wakil Ketua Umum MUI yakni Anwar Abbas menyatakan apabila penegak hukum dan pemerintah tak serius menangani perkara tersebut, lantas kredibilitas penegak hukum pantas dipertanyakan. Terkait hal itu, Anwar Abbas masih memberi kesempatan agar kepolisian lebih giat lagi dalam mengusut kasus itu.
Kendati demikian, Anwar mengaku heran dengan lambannya proses hukum Panji Gumilang. Mengingat kasus penistaan agama sudah lama naik ke penyidikan, namun hingga kini tak kunjung menetapkan sebagai tersangka. Terlebih belakangan ini, Panji Gumilang juga masih bebas beraktivitas dan berupaya membela hal yang dinilai kontroversial. Terkait hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Ahmad Ramadan, membantah proses kasus Panji berjalan lambat. Ahmad Ramadan menyebut polisi bukan lambat, namun lebih berhati-hati dan teliti dalami kasus. Bahkan menurut Ahmad, proses yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya menyatakan lebih baik kasus berjalan tak terlalu cepat namun akurat. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al-Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya
Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Istri Panji Gumilang akan dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri buntut tak hadir di pemanggilan pertama. Istri Panji Gumilang, Farida Widat, dipanggil terkait kasus yang menjerat sang suami, yakni dugaan penistaan agama. Farida terekam ikut sholat dalam barisan pria di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia akan diperiksa dalam status masih sebagai saksi. Untuk itu, kepolisian hendak memeriksa Farida terkait hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Diketahui pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, telah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa Bareskrim Polri, Panji sempat memberikan beberapa pernyataan kepada awak media. Selain Farida, saudara, kepolisian juga memanggil beberapa orang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan soal dugaan penistaan agama. Beberapa pihak tersebut yakni pendeta berinisial CHMP, Luki Hakim, dan seorang perempuan berinisial C. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu, untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat perdata Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar itu dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Adjo. Diketahui sebelumnya Panji Gumilang juga telah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Konfirmasi soal gugatan itu diungkapkan oleh Zulkifli Adjo pada Kamis 20 Juli 2023. Dalam petitum gugatan, Panji Gumilang menganggap Mahfud MD telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum, yakni melalui pernyataan-pernyataannya selama ini. Adapun Panji Gumilang meminta ganti rugi, baik material maupun imaterial, dalam materi gugatannya senilai 5 triliun rupiah. Sebagai informasi, sebelumnya Panji Gumilang juga menggugat Waketum MUI Anwar Abbas ke PN Jakpus. Kuasa hukum Panji, Hendra Effendi, mengatakan Anwar Abbas diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan melontarkan tuduhan kepada Panji Gumilang tidak melakukan tabayun dengan hanya berdasar potongan video viral. Dalam tuntutannya, Panji Gumilang menuntut ganti rugi 1 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 2 alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Adjo. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Sosok Pablo Benua kini menjadi sorotan publik setelah membela pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bahkan Pablo menyatakan kesiapannya untuk membiayai Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Lantas siapakah sosok Pablo Benua yang sebenarnya? Pablo Benua merupakan pengusaha yang mempunyai banyak bisnis, satu di antaranya di bidang pertambangan dan otomotif. Selain itu, Pablo Benua juga memiliki bisnis properti, yakni Arya Ltd dan distributor minuman. Lantaran hal tersebut, kekayaan pria kelahiran 8 Agustus 1980 tak diragukan. Diketahui ia mempunyai berbagai kendaraan mobil mewah, di antaranya Lamborghini, Mini Cooper, hingga Ferrari. Selain itu, pria tersebut kerap memamerkan jam tangan mewah melalui postingan Instagramnya. Selain menjadi pengusaha, Pablo Benua pernah terjun ke politik, yakni pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada 2009 hingga 2014. Bahkan, suami Ray Utami tersebut sempat menjadi bakal calon wali kota Medan pada 2015 hingga 2020 silam. Akan tetapi, kala itu Pablo Benua mengundurkan diri. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita dinista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing.
simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana, nanti ayat yang kita sampaikan tadi kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS, BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Buntut diblokirnya rekening Pondok Pesantren Al-Zaitun, pengusaha dan suami selebriti Rey Utami, Pablo Benua berjanji akan memberikan dana operasional. Pablo Benua menegaskan ia akan menyokong operasional Al-Zaitun, pasang badan membela Panji Gumilang. Menurut Pablo Benua sebagai lembaga pendidikan kegiatan Ponpes harus berjalan. Kini, sambutan yang terekam video itu telah beredar luas di media sosial, terutama di TikTok. Sebelumnya, rekening Panji Gumilang yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Ia meminta agar santri tak risau seperti apa yang dikatakan Panji Gumilang sebelumnya. Lebih jauh, ia menegaskan akan pasang badan untuk membela pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang yang kini tengah berhadapan dengan hukum. Meski Ponpes Al-Zaitun dicap sesat dan mengandung dugaan gerakan NI, tak mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan buah hatinya di Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini. Seorang pendakwa Sen Al-Segaf alias Habib Kribo buka suara terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Membela Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang, Habib Kribo justru melayangkan sindiran pedas untuk Habib Bahar bin Smith. Pasalnya Habib Bahar sempat bersumpah akan meratakan Al-Zaitun. Sindiran menohok Habib Kribo disampaikan melalui channel YouTube-nya yang diunggah pada Jumat 21 Juli. Video berdurasi 13 menit 19 detik itu menyampaikan pendapatnya terkait kontroversi Al-Zaitun. Mulanya ia mengaku enggan berkomentar terkait kontroversi tersebut. Namun menurut Habib Kribo, pembahasan soal Al-Zaitun sudah menjadi simpang siur. Ia mengatakan banyak pihak yang merasa tahu soal Ponpes tersebut, padahal kasus itu sudah ditangani dan menunggu dari ahlinya terkait bukti yang ada. Lalu Habib Kribo juga menyinggung aksi Habib Bahar bin Smith yang vokal terhadap Al-Zaitun. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Habib Bahar memimpin orasi pada demo 266 di Jakarta terkait Ponpes Panji Gumilang. Dalam orasinya, Habib Bahar menyebut ingin meratakan Al-Zaitun. Bahkan ia mengaku siap menampung ribuan santri jika Al-Zaitun diratakan. Aksi tersebut menuai sindiran menohok dari Habib Kribo. Menurut sang pendakwa, Habib Bahar merupakan orang kampung, namun memiliki laga seolah ia bisa mengatur umat muslim di Indonesia. Di akhir pernyataannya, Habib Kribo mengaku tak mempermasalahkan perbedaan cara ibadah Al-Zaitun. Pasalnya, ajaran tersebut tidak mengakibatkan tindak kriminal. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Barreskrim Polri mengungkapkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Di antaranya adalah tindak TPPU, korupsi dan penggelapan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan juga dana zakat di Ponpes Al-Zaitun. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hasil koordinasi dan analisis memang ditemukan penggelapan tersebut. Dugaan-dugaan tindak pidana keuangan ini dikantongi setelah penyidik Ditipideksus Barreskrim Polri mendapatkan hasil laporan analisa dan telah berkoordinasi mendalam dengan tim analis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU.
Menurutnya, koordinasi tersebut terkait dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Ahmad Ramadan juga menegaskan penyidik sudah melakukan wawancara permintaan keterangan setidaknya 3 orang saksi dan juga pejabat Kementerian Agama untuk mengetahui proses penyaluran dana-dana BOS dan zakat tersebut. Hanya saja Ahmad Ramadan memang tidak membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa ini. Selain dijerat terkait tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji Gumilang sendiri juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Kedua berkas perkara ini akan disatukan, yang mana sampai saat ini Bareskrim masih mendalami dugaan tersebut dan akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian itu. Adapun barang bukti yang didalami di perkara tersebut di antaranya adalah tangkapan layar atau screenshot dari akun media sosial Panji Gumilang yang diduga telah menistakan agama Islam. Kemudian yang berikut terkait laporan dugaan penyalahgunaan zakat oleh Ponpes Al Zaitun, Saudara PG. Polres Indramayu pada hari Senin 17 Juli 2023 telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara ASM, perwakilan dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM kepada pihak Al Zaitun, Saudara PG. Saudara ASM melampirkan 2 buah screenshot sebagai barang bukti. Yang pertama screenshot video liputan seorang jurnalis TV nasional, Saudara Awi dengan Saudara A. Yang kedua screenshot dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan oleh TV nasional, yang di dalam acara tersebut bersama Saudari LS. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Kemudian melaksanakan wawancara bersama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama terkait amil zakat. Kemudian melaksanakan wawancara dengan Saudara AS selaku penggalang dana cabang Jakarta dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa. Kemudian Polres Indramayu melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan melaksanakan pendalaman alat bukti. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri membongkar isi bunker Al Zaitun yang sempat disebut-sebut untuk menyimpan senjata. Dikatakan oleh Koni bahwa dirinya bisa masuk ke dalam bunker setelah memaksa pihak Al Zaitun saat ia tiba di sana karena diundang. Dikutip dari Tribun News, Koni menceritakan dirinya diundang terkait keinginan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang untuk menamai kapalnya dengan namanya. Koni mengunjungi Al Zaitun selama 2 hari, yakni Selasa 18 Juli hingga Rabu 19 Juli. Dalam kunjungan pertamanya, Koni melihat gelangan kapal dan kebun sayur Al Zaitun. Kemudian pada hari kedua, dirinya diundang untuk memberikan sambutan pada acara peringatan 1 Suro 1445 di Masjid Rahmatan Lil Alamin di Al Zaitun Indramayu. Dikatakan oleh Koni, saat menuju Ponpes dirinya cukup tegang karena merasa seperti tersesat, mengingat kondisi jalan yang tidak mulus. Koni lantas dijemput oleh semacam petugas patroli dan pengawalan dari Al Zaitun. Sedianya Koni akan diturunkan di depan masjid mengingat dirinya adalah undangan VVIP. Namun Koni menolak dan meminta untuk diturunkan di bunker sekaligus untuk melihat isinya. Koni menerangkan di dalam bunker tersebut dirinya melihat tempat parkir dan banyak kayu. Ia pun berkesempatan untuk mendokumentasikan isi bunker tersebut. Selain melihat bunker, Koni juga menyaksikan galangan kapal. Kehadiran Koni ke Al Zaitun juga sekaligus untuk membuktikan hal yang tengah jadi polemik di masyarakat. Adapun sebelumnya sempat muncul desas-desus bahwa bunker Al Zaitun berisi perlengkapan.
Majelis Ulama Indonesia kembali menyentil Pondok Pesantren Al Zaitun, saudara, lantaran Panji Gumilang sendiri tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mempertanyakan siapa sosok Panji Gumilang sampai pemerintah seolah takut untuk menyentuhnya. Seakan gregetan, Anwar Abbas juga mengatakan bahwa Panji Gumilang seperti punya backingan yang sangat kuat, bukan hanya dalam negeri, namun juga sampai di luar negeri. Menurutnya patut diduga bahwa orang-orang tersebut merupakan pendukung Israel dan juga Yahudi. Anwar Abbas mengatakan keangkuhan Panji Gumilang tampak kala dirinya malah bersikap santai kala dipanggil dan dimintakan kesaksian di kepolisian. Anwar Abbas juga mempertanyakan mengapa sosok Panji Gumilang masih bebas berkeliaran dengan menenteng ajaran yang melanggar kitab suci dan juga konstitusi. Anwar Abbas pun menyentil pemerintah yang dianggapnya seolah takut menyentuh sosok Panji Gumilang. Pihaknya lantas meminta dan juga memberikan waktu serta kesempatan pada pemerintah dan para penegak hukum untuk bisa bekerja dan segera menangkap Panji Gumilang. Usaha milik Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, saudara, kini juga kembali disegel. Usaha tersebut yakni penggergajian kayu milik Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Penyegelan ini yakni yang kedua kalinya setelah galangan kapal Al Zaitun yang juga telah lebih dahulu disegel. Lokasi usaha penggergajian kayu tersebut tak jauh dari usaha galangan kapal di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, menjelaskan bahwa penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis 20 Juli 2023. Teguh mengatakan saat penyegelan, Satpol PP didampingi Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu 1 Pintu Indramayu. Pekerja di usaha penggergajian kayu ini pun tak bisa mengelak saat kedapatan tengah beraktivitas, walaupun belum mengantongi izin. Sebelum usaha ini ditutup, Satpol PP Indramayu sudah memberikan teguran agar perizinannya segera diurus. Namun hingga Kamis saat penutupan dilakukan atau penyegelan dilakukan, usaha tersebut masih juga belum berizin. Teguh meyakini Al Zaitun paham soal aturan dan juga hukum. Sebelum penyegelan kali ini, saudara, galangan kapal megah milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga sebelumnya telah lebih dulu disegel. Panji Gumilang mengatakan galangan kapal ini sebagai pelabuhan Samudra Biru. Mereka memproduksi kapal berukuran hingga 600 gross ton, yang mana lokasi galangan kapal ini berada di jalur Pantura, Blok Cibuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustin sendiri juga telah mengatakan galangan kapal tersebut disegel karena tak memiliki izin dari pemerintah. Pengembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten. Kepolisian menyatakan ada indikasi baru terkait tindak pidana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang. Selain tindak pidana TPPU, Panji Gumilang diduga menggelapkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri yakni Brigjen Ahmad Ramadan pada Jumat 21 Juli. Adapun dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan tersebut diketahui seusai penyidik mendapat hasil laporan analisa.
Selain itu, penyidik juga telah melakukan koordinasi mendalam dengan tim analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Untuk mendalami kasus keuangan itu, kini penyidik telah meminta keterangan 3 orang saksi, kemudian 3 pejabat Kementerian Agama yang mengetahui proses penyaluran dana BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Akan tetapi Ramadan tak membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa penyidik. Diketahui sebelum terjerat tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Adapun kasus tersebut naik ke dalam tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Lantas kedua berkas perkara tersebut nantinya akan disatukan. Terkini Bareskrim akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Panji Gumilang. Dikabarkan sebelumnya aksi unjuk rasa ribuan orang akan dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pada Kamis 20 Juli 2023. Namun aksi demo Al Zaitun Jilid 4 tersebut batal digelar. Sebagai gantinya, Aliansi Santri dan Rakyat untuk Indramayu atau ASRI melakukan audiensi di Mapolres Indramayu. Dalam audiensi itu, ASRI meminta penjelasan soal proses penyidikan yang tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Koordinator ASRI M. Solihin mengatakan dari hasil audiensi itu, pihaknya mendukung upaya Polri dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penistaan agama terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. ASRI juga sepakat untuk menjaga situasi. Meski demikian, M. Solihin menegaskan pihaknya tetap akan menunggu sikap tegas dari Bareskrim Polri dan akan menunggu hingga akhir minggu ini. Jika Panji tak kunjung ditahan, maka tidak menutup kemungkinan ASRI akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demo Al Zaitun Jilid 4 dengan membawa ribuan orang. M. Solihin menilai polemik Al Zaitun sebenarnya adalah persoalan lama dan akar masalahnya ada pada Panji Gumilang. ASRI juga sebenarnya tidak terlalu menyorot perihal keberadaan pesantren terbesar di Asia Tenggara itu yang berada di Indramayu. Yang menjadi sorotan adalah ucapan Panji Gumilang yang selalu menuai kontroversi hingga melukai perasaan umat Islam di Indonesia. Ucapan Panji juga dinilai ASRI sudah mencoreng nama baik Indramayu di mata daerah lain. Ia juga menegaskan agar Bareskrim tak ragu menetapkan Panji sebagai tersangka kasus penistaan agama. Kemudian saudara, hingga akhir minggu ini atau hingga hari ini, Sabtu 22 Juli 2023 masih belum juga ada kabar mengenai sikap tegas Bareskrim terhadap Panji Gumilang. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Koni Rahakundini Bakri diketahui hadir dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah di Ponpes Al Zaitun pada Rabu 19 Juli 2023.
Sehari sebelumnya, Koni berkesempatan melihat galangan kapal milik Panji Gumilang. Di momen tersebut, Panji mengaku pada Koni bahwa dirinya memiliki jin yang membantunya untuk memproduksi kapal. Kepada Tribunnews.com, Koni Rahakundini mengaku melihat langsung galangan kapal tersebut pada Selasa 18 Juli. Ia datang ke galangan kapal milik Al Zaitun itu bersama Komandan Lanal Cirebon, Letkol Ridwan Syah. Koni mengaku terkesan dengan pelabuhan Al Zaitun yang diklaim seluas 7 hektar. Di galangan kapal tersebut, ia melihat 2 kapal berukuran cukup besar, yakni 40 meter dan 70 meter. Selain itu, Panji Gumilang juga sedang mempersiapkan akan produksi kapal berukuran 150 meter. Koni juga melihat sebuah papan bertuliskan perusahaan kapal tradisional karena terbuat dari kayu dan bukan dari fiber. Koni sempat bertanya kepada Panji Gumilang mengapa ia terpikirkan untuk membuat kapal. Menurut Panji, produksi kapal berukuran cukup besar tersebut adalah sebuah percobaan. Lebih lanjut, Koni kemudian diajak oleh Panji untuk melihat bagian belakang galangan kapal tersebut. Di sana, ia melihat kapal kecil seperti sampan hingga kapal yang tak terlalu besar sekira 10 meter. Di sana, Koni juga melihat kren-kren berukuran besar. Menurut Panji Gumilang, kren-kren tersebut digunakan untuk memproduksi kapal. Koni lantas mengungkap hal yang unik dalam pembangunan kapal itu. Panji Gumilang menyebut kren-kren tersebut dengan sebutan jin. Menurut Koni, Panji memang suka menggunakan istilah aneh sesuka hatinya. Majelis Ulama Indonesia menyoroti lambatnya kasus penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana tidak sekira 3 minggu lamanya setelah kasus dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, Bareskrim Polri tak kunjung mengumumkan status hukum. Lantas keseriusan pihak kepolisian dipertanyakan. Wakil Ketua Umum MUI yakni Anwar Abbas menyatakan apabila penegak hukum dan pemerintah tak serius menangani perkara tersebut, lantas kredibilitas penegak hukum pantas dipertanyakan. Terkait hal itu, Anwar Abbas masih memberi kesempatan agar kepolisian lebih giat lagi dalam mengusut kasus itu. Kendati demikian, Anwar mengaku heran dengan lambannya proses hukum Panji Gumilang. Mengingat kasus penistaan agama sudah lama naik ke penyidikan, namun hingga kini tak kunjung menetapkan sebagai tersangka. Terlebih belakangan ini, Panji Gumilang juga masih bebas beraktivitas dan berupaya membela hal yang dinilai kontroversial. Terkait hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Ahmad Ramadan, membantah proses kasus Panji berjalan lambat. Ahmad Ramadan menyebut polisi bukan lambat, namun lebih berhati-hati dan teliti dalami kasus. Bahkan menurut Ahmad, proses yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya menyatakan lebih baik kasus berjalan tak terlalu cepat namun akurat. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 2 alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri.
Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja Bapak yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Istri Panji Gumilang akan dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri buntut tak hadir di pemanggilan pertama. Istri Panji Gumilang, Farida Widat, dipanggil terkait kasus yang menjerat sang suami, yakni dugaan penistaan agama. Farida terekam ikut sholat dalam barisan pria di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia akan diperiksa dalam status masih sebagai saksi. Untuk itu, kepolisian hendak memeriksa Farida terkait hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Diketahui pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, telah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa Bareskrim Polri, Panji sempat memberikan beberapa pernyataan kepada awak media. Selain Farida, saudara, kepolisian juga memanggil beberapa orang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan soal dugaan penistaan agama. Beberapa pihak tersebut yakni pendeta berinisial CHMP, Luki Hakim, dan seorang perempuan berinisial C. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki.
sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara, Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun, Wakil Bupati Indramayu, dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat perdata Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar itu dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Adjo. Diketahui sebelumnya Panji Gumilang juga telah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Konfirmasi soal gugatan itu diungkapkan oleh Zulkifli Adjo pada Kamis 20 Juli 2023. Dalam petitum gugatan, Panji Gumilang menganggap Mahfud MD telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum, yakni melalui pernyataan-pernyataannya selama ini. Adapun Panji Gumilang meminta ganti rugi, baik material maupun imaterial, dalam materi gugatannya senilai 5 triliun rupiah. Sebagai informasi, sebelumnya Panji Gumilang juga menggugat Waketum MUI Anwar Abbas ke PN Jakpus. Kuasa hukum Panji, Hendra Effendi, mengatakan Anwar Abbas diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan melontarkan tuduhan kepada Panji Gumilang tidak melakukan tabayun dengan hanya berdasar potongan video viral. Dalam tuntutannya, Panji Gumilang menuntut ganti rugi 1 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 2 alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al-Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum.
Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Sosok Pablo Benua kini menjadi sorotan publik setelah membela pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bahkan Pablo menyatakan kesiapannya untuk membiayai Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Lantas siapakah sosok Pablo Benua yang sebenarnya? Pablo Benua merupakan pengusaha yang mempunyai banyak bisnis, satu di antaranya di bidang pertambangan dan otomotif. Selain itu, Pablo Benua juga memiliki bisnis properti, yakni Arya Ltd dan distributor minuman. Lantaran hal tersebut, kekayaan pria kelahiran 8 Agustus 1980 tak diragukan. Diketahui ia mempunyai berbagai kendaraan mobil mewah, di antaranya Lamborghini, Mini Cooper, hingga Ferrari. Selain itu, pria tersebut kerap memamerkan jam tangan mewah melalui postingan Instagramnya. Selain menjadi pengusaha, Pablo Benua pernah terjun ke politik, yakni pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada 2009 hingga 2014. Bahkan, suami Ray Utami tersebut sempat menjadi bakal calon wali kota Medan pada 2015 hingga 2020 silam. Akan tetapi, kala itu Pablo Benua mengundurkan diri. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita di Nista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing. Simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional, tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana, nanti ayat yang kita sampaikan tadi, kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS, BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Buntut diblokirnya rekening Pondok Pesantren Al Zaitun, pengusaha dan suami selebriti Ray Utami, Pablo Benua berjanji akan memberikan dana operasional. Pablo Benua menegaskan ia akan menyokong operasional Al Zaitun, pasang badan membela Panji Gumilang. Menurut Pablo Benua sebagai lembaga pendidikan kegiatan Ponpes harus berjalan. Kini, sambutan yang terekam video itu telah beredar luas di media sosial, terutama di TikTok. Sebelumnya, rekening Panji Gumilang yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Ia meminta agar santri tak risau seperti apa yang dikatakan Panji Gumilang sebelumnya. Lebih jauh, ia menegaskan akan pasang badan untuk membela pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang kini tengah berhadapan dengan hukum. Meski Ponpes Al Zaitun dicap sesat dan mengandung dugaan gerakan NI, tak mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan buah hatinya di Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini.
Seorang pendakwa Sen Al-Segaf alias Habib Kribo buka suara terkait polemik pondok pesantren Al-Zaitun. Membela ponpes yang dipimpin Panji Gumilang, Habib Kribo justru melayangkan sindiran pedas untuk Habib Bahar bin Smith. Pasalnya Habib Bahar sempat bersumpah akan meratakan Al-Zaitun. Sindiran menohok Habib Kribo disampaikan melalui channel YouTube-nya yang diunggah pada Jumat 21 Juli. Video berdurasi 13 menit 19 detik itu menyampaikan pendapatnya terkait kontroversi Al-Zaitun. Mulanya ia mengaku enggan berkomentar terkait kontroversi tersebut. Namun menurut Habib Kribo, pembahasan soal Al-Zaitun sudah menjadi simpang siur. Ia mengatakan banyak pihak yang merasa tahu soal ponpes tersebut, padahal kasus itu sudah ditangani dan menunggu dari ahlinya terkait bukti yang ada. Lalu Habib Kribo juga menyinggung aksi Habib Bahar bin Smith yang vokal terhadap Al-Zaitun. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Habib Bahar memimpin orasi pada demo 266 di Jakarta terkait ponpes Panji Gumilang. Dalam orasinya, Habib Bahar menyebut ingin meratakan Al-Zaitun. Bahkan ia mengaku siap menampung ribuan santri jika Al-Zaitun diratakan. Aksi tersebut menuai sindiran menohok dari Habib Kribo. Menurut sang pendakwa, Habib Bahar merupakan orang kampung, namun memiliki laga seolah ia bisa mengatur umat muslim di Indonesia. Di akhir pernyataannya, Habib Kribo mengaku tak mempermasalahkan perbedaan cara ibadah Al-Zaitun. Pasalnya, ajaran tersebut tidak mengakibatkan tindak kriminal. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Di antaranya adalah tindak TPPU, korupsi dan penggelapan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan juga dana zakat di Ponpes Al-Zaitun. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hasil koordinasi dan analisis memang ditemukan penggelapan tersebut. Dugaan-dugaan tindak pidana keuangan ini dikantongi setelah penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri mendapatkan hasil laporan analisa dan telah berkoordinasi mendalam dengan tim analis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Menurutnya, koordinasi tersebut terkait dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Ahmad Ramadan juga menegaskan penyidik sudah melakukan wawancara permintaan keterangan setidaknya 3 orang saksi dan juga pejabat Kementerian Agama untuk mengetahui proses penyaluran dana-dana BOS dan zakat tersebut. Hanya saja Ahmad Ramadan memang tidak membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa ini. Selain dijerat terkait tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji Gumilang sendiri juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Kedua berkas perkara ini akan disatukan, yang mana sampai saat ini Bareskrim masih mendalami dugaan tersebut dan akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian itu. Adapun barang bukti yang didalami di perkara tersebut di antaranya adalah tangkapan layar atau screenshot dari akun media sosial Panji Gumilang yang diduga telah menistakan agama Islam. Kemudian yang berikut terkait laporan dugaan penyalahgunaan zakat oleh Ponpes Al-Zaitun, Saudara PG. Polres Indramayu pada hari Senin 17 Juli 2023 telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara ASM, perwakilan dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM kepada pihak Al-Zaitun, Saudara PG. Saudara ASM melampirkan 2 buah screenshot sebagai barang bukti. Yang pertama screenshot video liputan seorang jurnalis TV nasional, Saudara Awi dengan Saudara A. Yang kedua screenshot dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan oleh TV nasional, yang di dalam acara tersebut bernama bersama Saudari LS. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu
akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Kemudian melaksanakan wawancara bersama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama terkait amil zakat. Kemudian melaksanakan wawancara dengan Saudara AS selaku penggalang dana cabang Jakarta dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa. Kemudian Polres Indramayu melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan melaksanakan pendalaman alat bukti. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri membongkar isi bunker Al Zaitun yang sempat disebut untuk menyimpan senjata. Dikatakan oleh Koni bahwa dirinya bisa masuk ke dalam bunker setelah memaksa pihak Al Zaitun saat ia tiba di sana karena diundang. Dikutip dari Tribun News, Koni menceritakan dirinya diundang terkait keinginan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang untuk menamai kapalnya dengan namanya. Koni mengunjungi Al Zaitun selama 2 hari, yakni Selasa 18 Juli hingga Rabu 19 Juli. Dalam kunjungan pertamanya, Koni melihat gelangan kapal dan kebun sayur Al Zaitun. Kemudian pada hari kedua, dirinya diundang untuk memberikan sambutan pada acara peringatan 1 Suro 1445 di Masjid Rahmatan Lil Alamin di Al Zaitun Indramayu. Dikatakan oleh Koni, saat menuju ponpes dirinya cukup tegang karena merasa seperti tersesat, mengingat kondisi jalan yang tidak mulus. Koni lantas dijemput oleh semacam petugas patroli dan pengawalan dari Al Zaitun. Sedianya Koni akan diturunkan di depan masjid mengingat dirinya adalah undangan VVIP. Namun Koni menolak dan meminta untuk diturunkan di bunker sekaligus untuk melihat isinya. Koni menerangkan di dalam bunker tersebut dirinya melihat tempat parkir dan banyak kayu. Ia pun berkesempatan untuk mendokumentasikan isi bunker tersebut. Selain melihat bunker, Koni juga menyaksikan galangan kapal. Kehadiran Koni ke Al Zaitun juga sekaligus untuk membuktikan hal yang tengah jadi polemik di masyarakat. Adapun sebelumnya sempat muncul desas-desus bahwa bunker Al Zaitun berisi perlengkapan. Majelis Ulama Indonesia kembali menyentil Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara, lantaran Panji Gumilang sendiri tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mempertanyakan siapa sosok Panji Gumilang sampai pemerintah seolah takut untuk menyentuhnya. Seakan gregetan, Anwar Abbas juga mengatakan bahwa Panji Gumilang seperti punya backingan yang sangat kuat, bukan hanya dalam negeri, namun juga sampai di luar negeri. Menurutnya patut diduga bahwa orang-orang tersebut merupakan pendukung Israel dan juga Yahudi. Anwar Abbas mengatakan keangkuhan Panji Gumilang tampak kala dirinya malah bersikap santai kala dipanggil dan dimintakan kesaksian di kepolisian. Anwar Abbas juga mempertanyakan mengapa sosok Panji Gumilang masih bebas berkeliaran dengan menenteng ajaran yang melanggar kitab suci dan juga konstitusi. Anwar Abbas pun menyentil pemerintah yang dianggapnya seolah takut menyentuh sosok Panji Gumilang. Pihaknya lantas meminta dan juga memberikan waktu serta kesempatan pada pemerintah dan para penegak hukum untuk bisa bekerja dan segera menangkap Panji Gumilang. Usaha milik Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, Saudara, kini juga kembali disegel. Usaha tersebut yakni penggergajian kayu milik Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Penyegelan ini yakni yang kedua kalinya setelah galangan kapal Al Zaitun yang juga telah lebih dahulu disegel. Lokasi usaha penggergajian kayu tersebut tak jauh dari usaha galangan kapal di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso menjelaskan bahwa penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis 20 Juli 2023. Teguh mengatakan saat penyegelan, Satpol PP didampingi Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu 1 Pintu Indramayu. Pekerja di usaha penggergajian kayu ini pun tak bisa mengelak saat kedapatan tengah beraktivitas, walaupun belum mengantongi izin. Sebelum usaha ini ditutup, Satpol PP Indramayu sudah memberikan teguran agar perizinannya segera diurus. Namun hingga Kamis saat penutupan dilakukan atau penyegelan dilakukan, usaha tersebut masih juga belum berizin. Teguh meyakini Al Zaitun paham soal aturan dan juga hukum.
Sebelum penyegelan kali ini, saudara, galangan kapal megah milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga sebelumnya telah lebih dulu disegel. Panji Gumilang mengatakan galangan kapal ini sebagai pelabuhan Samudra Biru. Mereka memproduksi kapal berukuran hingga 600 gross ton, yang mana lokasi galangan kapal ini berada di jalur Pantura, Blok Cibuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustin sendiri juga telah mengatakan galangan kapal tersebut disegel karena tak memiliki izin dari pemerintah. Pengembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten. Kepolisian menyatakan ada indikasi baru terkait tindak pidana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang. Selain tindak pidana TPPU, Panji Gumilang diduga menggelapkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri yakni Brigjen Ahmad Ramadan pada Jumat 21 Juli. Adapun dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan tersebut diketahui seusai penyidik mendapat hasil laporan analisa. Selain itu, penyidik juga telah melakukan koordinasi mendalam dengan tim analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Untuk mendalami kasus keuangan itu, kini penyidik telah meminta keterangan 3 orang saksi, kemudian 3 pejabat Kementerian Agama yang mengetahui proses penyaluran dana BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Akan tetapi Ramadan tak membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa penyidik. Diketahui sebelum terjerat tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Adapun kasus tersebut naik ke dalam tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Lantas kedua berkas perkara tersebut nantinya akan disatukan. Terkini Bareskrim akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Panji Gumilang. Dikabarkan sebelumnya aksi unjuk rasa ribuan orang akan dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pada Kamis 20 Juli 2023. Namun aksi demo Al Zaitun Jilid 4 tersebut batal digelar. Sebagai gantinya, Aliansi Santri dan Rakyat untuk Indramayu atau ASRI melakukan audiensi di Mapolres Indramayu. Dalam audiensi itu, ASRI meminta penjelasan soal proses penyidikan yang tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Koordinator ASRI M. Solihin mengatakan dari hasil audiensi itu, pihaknya mendukung upaya Polri dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penistaan agama terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. ASRI juga sepakat untuk menjaga situasi. Meski demikian, M. Solihin menegaskan pihaknya tetap akan menunggu sikap tegas dari Bareskrim Polri dan akan menunggu hingga akhir minggu ini. Jika Panji tak kunjung ditahan, maka tidak menutup kemungkinan ASRI akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demo Al Zaitun Jilid 4 dengan membawa ribuan orang. M. Solihin menilai polemik Al Zaitun sebenarnya adalah persoalan lama dan akar masalahnya ada pada Panji Gumilang.
Asri juga sebenarnya tidak terlalu menyorot perihal keberadaan pesantren terbesar di Asia Tenggara itu yang berada di Indramayu. Yang menjadi sorotan adalah ucapan Panji Gumilang yang selalu menuai kontroversi hingga melukai perasaan umat Islam di Indonesia. Ucapan Panji juga dinilai Asri sudah mencoreng nama baik Indramayu di mata daerah lain. Ia juga menegaskan agar Bareskrim tak ragu menetapkan Panji sebagai tersangka kasus penistaan agama. Kemudian saudara, hingga akhir minggu ini atau hingga hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, masih belum juga ada kabar mengenai sikap tegas Bareskrim terhadap Panji Gumilang. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Dr. Koni Rahakundini Bakri diketahui hadir dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah di Ponpes Al Zaitun pada Rabu 19 Juli 2023. Sehari sebelumnya, Koni berkesempatan melihat galangan kapal milik Panji Gumilang. Di momen tersebut, Panji mengaku pada Koni bahwa dirinya memiliki jin yang membantunya untuk memproduksi kapal. Kepada Tribunnews.com, Koni Rahakundini mengaku melihat langsung galangan kapal tersebut pada Selasa 18 Juli. Ia datang ke galangan kapal milik Al Zaitun itu bersama Komandan Lanal Cirebon, Letkol Ridwan Syah. Koni mengaku terkesan dengan pelabuhan Al Zaitun yang diklaim seluas 7 hektar. Di galangan kapal tersebut, ia melihat 2 kapal berukuran cukup besar, yakni 40 meter dan 70 meter. Selain itu, Panji Gumilang juga sedang mempersiapkan akan produksi kapal berukuran 150 meter. Koni juga melihat sebuah papan bertuliskan perusahaan kapal tradisional karena terbuat dari kayu dan bukan dari fiber. Koni sempat bertanya kepada Panji Gumilang mengapa ia terpikirkan untuk membuat kapal. Menurut Panji, produksi kapal berukuran cukup besar tersebut adalah sebuah percobaan. Lebih lanjut, Koni kemudian diajak oleh Panji untuk melihat bagian belakang galangan kapal tersebut. Di sana, ia melihat kapal kecil seperti sampan hingga kapal yang tak terlalu besar sekira 10 meter. Di sana, Koni juga melihat kren-kren berukuran besar. Menurut Panji Gumilang, kren-kren tersebut digunakan untuk memproduksi kapal. Koni lantas mengungkap hal yang unik dalam pembangunan kapal itu. Panji Gumilang menyebut kren-kren tersebut dengan sebutan jin. Menurut Koni, Panji memang suka menggunakan istilah aneh sesuka hatinya. Majelis Ulama Indonesia menyoroti lambatnya kasus penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana tidak, sekira 3 minggu lamanya setelah kasus dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, Bareskrim Polri tak kunjung mengumumkan status hukum. Lantas keseriusan pihak kepolisian dipertanyakan. Wakil Ketua Umum MUI yakni Anwar Abbas menyatakan apabila penegak hukum dan pemerintah tak serius menangani perkara tersebut, lantas kredibilitas penegak hukum pantas dipertanyakan. Terkait hal itu, Anwar Abbas masih memberi kesempatan agar kepolisian lebih giat lagi dalam mengusut kasus itu.
Kendati demikian, Anwar mengaku heran dengan lambannya proses hukum Panji Gumilang. Mengingat kasus penistaan agama sudah lama naik ke penyidikan, namun hingga kini tak kunjung menetapkan sebagai tersangka. Terlebih belakangan ini, Panji Gumilang juga masih bebas beraktivitas dan berupaya membela hal yang dinilai kontroversial. Terkait hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Ahmad Ramadan, membantah proses kasus Panji berjalan lambat. Ahmad Ramadan menyebut polisi bukan lambat, namun lebih berhati-hati dan teliti dalami kasus. Bahkan menurut Ahmad, proses yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya menyatakan lebih baik kasus berjalan tak terlalu cepat namun akurat. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi sudah ada di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya
Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak. Istri Panji Gumilang akan dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri buntut tak hadir di pemanggilan pertama. Istri Panji Gumilang, Farida Widat, dipanggil terkait kasus yang menjerat sang suami, yakni dugaan penistaan agama. Farida terekam ikut sholat dalam barisan pria di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia akan diperiksa dalam status masih sebagai saksi. Untuk itu, kepolisian hendak memeriksa Farida terkait hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Diketahui pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, telah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa Bareskrim Polri, Panji sempat memberikan beberapa pernyataan kepada awak media. Selain Farida, saudara, kepolisian juga memanggil beberapa orang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan soal dugaan penistaan agama. Beberapa pihak tersebut yakni pendeta berinisial CHMP, Luki Hakim, dan seorang perempuan berinisial C. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu, untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat perdata Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar itu dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Adjo. Diketahui sebelumnya Panji Gumilang juga telah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Konfirmasi soal gugatan itu diungkapkan oleh Zulkifli Adjo pada Kamis 20 Juli 2023. Dalam petitum gugatan, Panji Gumilang menganggap Mahfud MD telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum, yakni melalui pernyataan-pernyataannya selama ini. Adapun Panji Gumilang meminta ganti rugi, baik material maupun imaterial, dalam materi gugatannya senilai 5 triliun rupiah. Sebagai informasi, sebelumnya Panji Gumilang juga menggugat Waketum MUI Anwar Abbas ke PN Jakpus. Kuasa hukum Panji, Hendra Effendi, mengatakan Anwar Abbas diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan melontarkan tuduhan kepada Panji Gumilang, tidak melakukan tabayun dengan hanya berdasar potongan video viral. Dalam tuntutannya, Panji Gumilang menuntut ganti rugi 1 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 2 alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Adjo. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Sosok Pablo Benua kini menjadi sorotan publik setelah membela pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bahkan Pablo menyatakan kesiapannya untuk membiayai Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Lantas siapakah sosok Pablo Benua yang sebenarnya? Pablo Benua merupakan pengusaha yang mempunyai banyak bisnis, satu di antaranya di bidang pertambangan dan otomotif. Selain itu, Pablo Benua juga memiliki bisnis properti, yakni Arya Ltd dan distributor minuman. Lantaran hal tersebut, kekayaan pria kelahiran 8 Agustus 1980 tak diragukan. Diketahui ia mempunyai berbagai kendaraan mobil mewah, di antaranya Lamborghini, Mini Cooper, hingga Ferrari. Selain itu, pria tersebut kerap memamerkan jam tangan mewah melalui postingan Instagramnya. Selain menjadi pengusaha, Pablo Benua pernah terjun ke politik, yakni pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada 2009 hingga 2014. Bahkan, suami Rey Utami tersebut sempat menjadi bakal calon wali kota Medan pada 2015 hingga 2020 silam. Akan tetapi, kala itu Pablo Benua mengundurkan diri. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita di Nista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing.
simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional, tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana, nanti ayat yang kita sampaikan tadi, kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS, BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Buntut diblokirnya rekening Pondok Pesantren Al-Zaitun, pengusaha dan suami selebriti Ray Utami, Pablo Benua berjanji akan memberikan dana operasional. Pablo Benua menegaskan ia akan menyokong operasional Al-Zaitun, pasang badan membela Panji Gumilang. Menurut Pablo Benua sebagai lembaga pendidikan kegiatan Ponpes harus berjalan. Kini, sambutan yang terekam video itu telah beredar luas di media sosial, terutama di TikTok. Sebelumnya, rekening Panji Gumilang yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Ia meminta agar santri tak risau seperti apa yang dikatakan Panji Gumilang sebelumnya. Lebih jauh, ia menegaskan akan pasang badan untuk membela pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang yang kini tengah berhadapan dengan hukum. Meski Ponpes Al-Zaitun dicap sesat dan mengandung dugaan gerakan NI, tak mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan buah hatinya di Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini. Seorang pendakwa Sen Al-Segaf alias Habib Kribo buka suara terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Membela Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang, Habib Kribo justru melayangkan sindiran pedas untuk Habib Bahar bin Smith. Pasalnya Habib Bahar sempat bersumpah akan meratakan Al-Zaitun. Sindiran menohok Habib Kribo disampaikan melalui channel YouTube-nya yang diunggah pada Jumat 21 Juli. Video berdurasi 13 menit 19 detik itu menyampaikan pendapatnya terkait kontroversi Al-Zaitun. Mulanya ia mengaku enggan berkomentar terkait kontroversi tersebut. Namun menurut Habib Kribo, pembahasan soal Al-Zaitun sudah menjadi simpang siur. Ia mengatakan banyak pihak yang merasa tahu soal Ponpes tersebut, padahal kasus itu sudah ditangani dan menunggu dari ahlinya terkait bukti yang ada. Lalu Habib Kribo juga menyinggung aksi Habib Bahar bin Smith yang vokal terhadap Al-Zaitun. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Habib Bahar memimpin orasi pada demo 266 di Jakarta terkait Ponpes Panji Gumilang. Dalam orasinya, Habib Bahar menyebut ingin meratakan Al-Zaitun. Bahkan ia mengaku siap menampung ribuan santri jika Al-Zaitun diratakan. Aksi tersebut menuai sindiran menohok dari Habib Kribo. Menurut sang pendakwa, Habib Bahar merupakan orang kampung, namun memiliki lagak seolah ia bisa mengatur umat muslim di Indonesia. Di akhir pernyataannya, Habib Kribo mengaku tak mempermasalahkan perbedaan cara ibadah Al-Zaitun. Pasalnya, ajaran tersebut tidak mengakibatkan tindak kriminal. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Barreskrim Polri mengungkapkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Di antaranya adalah tindak TPPU, korupsi dan penggelapan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan juga dana zakat di Ponpes Al-Zaitun. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hasil koordinasi dan analisis memang ditemukan penggelapan tersebut. Dugaan-dugaan tindak pidana keuangan ini dikantongi setelah penyidik Ditipideksus Barreskrim Polri mendapatkan hasil laporan analisa dan telah berkoordinasi mendalam dengan tim analis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU.
Menurutnya, koordinasi tersebut terkait dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Ahmad Ramadan juga menegaskan penyidik sudah melakukan wawancara permintaan keterangan setidaknya 3 orang saksi dan juga pejabat Kementerian Agama untuk mengetahui proses penyaluran dana-dana BOS dan zakat tersebut. Hanya saja Ahmad Ramadan memang tidak membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa ini. Selain dijerat terkait tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji Gumilang sendiri juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Kedua berkas perkara ini akan disatukan, yang mana sampai saat ini Bareskrim masih mendalami dugaan tersebut dan akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian itu. Adapun barang bukti yang didalami di perkara tersebut di antaranya adalah tangkapan layar atau screenshot dari akun media sosial Panji Gumilang yang diduga telah menistakan agama Islam. Kemudian yang berikut terkait laporan dugaan penyalahgunaan zakat oleh Ponpes Al Zaitun, Saudara PG. Polres Indramayu pada hari Senin 17 Juli 2023 telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas nama Saudara ASM, perwakilan dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM kepada pihak Al Zaitun, Saudara PG. Saudara ASM melampirkan 2 buah screenshot sebagai barang bukti. Yang pertama screenshot video liputan seorang jurnalis TV nasional, Saudara Awi dengan Saudara A. Yang kedua screenshot dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan oleh TV nasional, yang di dalam acara tersebut bernama bersama Saudari LS. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama dan kantor wilayah terkait mekanisme dana BOS. Kemudian melaksanakan wawancara bersama Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama terkait amil zakat. Kemudian melaksanakan wawancara dengan Saudara AS selaku penggalang dana cabang Jakarta dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa. Kemudian Polres Indramayu melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dan melaksanakan pendalaman alat bukti. Analis pertahanan, militer, dan hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri membongkar isi bunker Al Zaitun yang sempat disebut untuk menyimpan senjata. Dikatakan oleh Koni bahwa dirinya bisa masuk ke dalam bunker setelah memaksa pihak Al Zaitun saat ia tiba di sana karena diundang. Dikutip dari Tribun News, Koni menceritakan dirinya diundang terkait keinginan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang untuk menamai kapalnya dengan namanya. Koni mengunjungi Al Zaitun selama 2 hari, yakni Selasa 18 Juli hingga Rabu 19 Juli. Dalam kunjungan pertamanya, Koni melihat gelangan kapal dan kebun sayur Al Zaitun. Kemudian pada hari kedua, dirinya diundang untuk memberikan sambutan pada acara peringatan 1 Suro 1445 di Masjid Rahmatan Lil Alamin di Al Zaitun Indramayu. Dikatakan oleh Koni, saat menuju Ponpes dirinya cukup tegang karena merasa seperti tersesat, mengingat kondisi jalan yang tidak mulus. Koni lantas dijemput oleh semacam petugas patroli dan pengawalan dari Al Zaitun. Sedianya Koni akan diturunkan di depan masjid mengingat dirinya adalah undangan VVIP. Namun Koni menolak dan meminta untuk diturunkan di bunker sekaligus untuk melihat isinya. Koni menerangkan di dalam bunker tersebut dirinya melihat tempat parkir dan banyak kayu. Ia pun berkesempatan untuk mendokumentasikan isi bunker tersebut. Selain melihat bunker, Koni juga menyaksikan galangan kapal. Kehadiran Koni ke Al Zaitun juga sekaligus untuk membuktikan hal yang tengah jadi polemik di masyarakat. Adapun sebelumnya sempat muncul desus-desus bahwa bunker Al Zaitun berisi perlengkapan.
Majelis Ulama Indonesia kembali menyentil Pondok Pesantren Al Zaitun, saudara, lantaran Panji Gumilang sendiri tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mempertanyakan siapa sosok Panji Gumilang sampai pemerintah seolah takut untuk menyentuhnya. Seakan gregetan, Anwar Abbas juga mengatakan bahwa Panji Gumilang seperti punya backingan yang sangat kuat, bukan hanya dalam negeri, namun juga sampai di luar negeri. Menurutnya patut diduga bahwa orang-orang tersebut merupakan pendukung Israel dan juga Yahudi. Anwar Abbas mengatakan keangkuhan Panji Gumilang tampak kala dirinya malah bersikap santai kala dipanggil dan dimintakan kesaksian di kepolisian. Anwar Abbas juga mempertanyakan mengapa sosok Panji Gumilang masih bebas berkeliaran dengan menenteng ajaran yang melanggar kitab suci dan juga konstitusi. Anwar Abbas pun menyentil pemerintah yang dianggapnya seolah takut menyentuh sosok Panji Gumilang. Pihaknya lantas meminta dan juga memberikan waktu serta kesempatan pada pemerintah dan para penegak hukum untuk bisa bekerja dan segera menangkap Panji Gumilang. Usaha milik Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, saudara, kini juga kembali disegel. Usaha tersebut yakni penggergajian kayu milik Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Penyegelan ini yakni yang kedua kalinya setelah galangan kapal Al Zaitun yang juga telah lebih dahulu disegel. Lokasi usaha penggergajian kayu tersebut tak jauh dari usaha galangan kapal di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, menjelaskan bahwa penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis 20 Juli 2023. Teguh mengatakan saat penyegelan, Satpol PP didampingi Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu 1 Pintu Indramayu. Pekerja di usaha penggergajian kayu ini pun tak bisa mengelak saat kedapatan tengah beraktivitas, walaupun belum mengantongi izin. Sebelum usaha ini ditutup, Satpol PP Indramayu sudah memberikan teguran agar perizinannya segera diurus. Namun hingga Kamis saat penutupan dilakukan atau penyegelan dilakukan, usaha tersebut masih juga belum berizin. Teguh meyakini Al Zaitun paham soal aturan dan juga hukum. Sebelum penyegelan kali ini, saudara, galangan kapal megah milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga sebelumnya telah lebih dulu disegel. Panji Gumilang mengatakan galangan kapal ini sebagai pelabuhan Samudra Biru. Mereka memproduksi kapal berukuran hingga 600 gross ton, yang mana lokasi galangan kapal ini berada di jalur Pantura, Blok Cibuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustin sendiri juga telah mengatakan galangan kapal tersebut disegel karena tak memiliki izin dari pemerintah. Pengembangan kegiatan penyelidikan saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten. Kepolisian menyatakan ada indikasi baru terkait tindak pidana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang. Selain tindak pidana TPPU, Panji Gumilang diduga menggelapkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri yakni Brigjen Ahmad Ramadan pada Jumat 21 Juli. Adapun dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan tersebut diketahui seusai penyidik mendapat hasil laporan analisa.
Selain itu, penyidik juga telah melakukan koordinasi mendalam dengan tim analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Untuk mendalami kasus keuangan itu, kini penyidik telah meminta keterangan 3 orang saksi, kemudian 3 pejabat Kementerian Agama yang mengetahui proses penyaluran dana BOS dan zakat di Ponpes Al Zaitun. Akan tetapi Ramadan tak membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa penyidik. Diketahui sebelum terjerat tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Adapun kasus tersebut naik ke dalam tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Lantas kedua berkas perkara tersebut nantinya akan disatukan. Terkini Bareskrim akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Panji Gumilang. Dikabarkan sebelumnya aksi unjuk rasa ribuan orang akan dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu pada Kamis 20 Juli 2023. Namun aksi demo Al Zaitun Jilid 4 tersebut batal digelar. Sebagai gantinya, Aliansi Santri dan Rakyat untuk Indramayu atau ASRI melakukan audiensi di Mapolres Indramayu. Dalam audiensi itu, ASRI meminta penjelasan soal proses penyidikan yang tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Koordinator ASRI M. Solihin mengatakan dari hasil audiensi itu, pihaknya mendukung upaya Polri dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penistaan agama terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. ASRI juga sepakat untuk menjaga situasi. Meski demikian, M. Solihin menegaskan pihaknya tetap akan menunggu sikap tegas dari Bareskrim Polri dan akan menunggu hingga akhir minggu ini. Jika Panji tak kunjung ditahan, maka tidak menutup kemungkinan ASRI akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demo Al Zaitun Jilid 4 dengan membawa ribuan orang. M. Solihin menilai polemik Al Zaitun sebenarnya adalah persoalan lama dan akar masalahnya ada pada Panji Gumilang. ASRI juga sebenarnya tidak terlalu menyorot perihal keberadaan pesantren terbesar di Asia Tenggara itu yang berada di Indramayu. Yang menjadi sorotan adalah ucapan Panji Gumilang yang selalu